Saya selalu yakin bahwa yang namanya berkarya itu bisa dilakukan dari rumah. Jadi 11 tahun di wedding fotografi dan menjualkan jasa pemotretan saya untuk cross country client, hanya bermodalkan sebuah website dari rumah, itu menginspirasi saya juga bahwa berkarya di Shutterstock ini juga bisa dilakukan dari rumah. Jadi hari ini saya berada di rumah saya pribadi, untuk kemudian memotret foto-foto rumah saya dan menjualkannya di Shutterstock. Tetap ikuti video ini, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo fotographers, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Dan seperti tadi saya bilang, saya mau ajak teman-teman untuk memotret rumah kita masing-masing dan kemudian dijual di Shutterstock. Jadi kita mesti percaya diri bahwa apapun yang kita punya sekarang itu bisa mendatangkan uang, termasuk rumah kita masing-masing. Saya kebetulan punya privilege karena rumah saya menjadi sebuah villa dan kemudian saya punya coffee shop. Tapi teman-teman yang rumahnya adalah benar-benar rumah pribadi, silahkan difoto dan kemudian dijualkan di Shutterstock. Sekali lagi ya, saya ingatkan nggak usah minder, karena saya mau kasih tahu proof-nya, bahwa saya itu beberapa kali motret di rumah saya pribadi ya. Bukan di sini, ini rumah berikutnya, rumah saya yang digunakan untuk bisnis, cuman rumah saya pribadi itu jauh dari keadaan ideal seperti ini. Cuman saya motret daun kering di depan rumah, dapatnya 40 sen ya, which is dimana kita kalau minimal payment dari Shutterstock untuk foto ada cuma 10 sen. Kemudian saya bikin footage jauh-jauh sampai Hong Kong cuma dihargai $1, padahal footage saya di rumah saya pribadi itu dihargai sampai $6. Jadi sekali lagi bahwa jalan datangnya rezeki itu tidak harus dari suatu tempat yang luxury, tempat yang mewah, tempat yang bagus, tapi bisa dilakukan dari rumah pribadi kita masing-masing. Tetap ikuti hari ini ya. Saya akan memotret dengan kamera EOS M. Dan kalau teman-teman ikutin video saya sebelumnya, kemarin kan pakai lensa Fujian 35 mm fix f1.6. Yang kali ini saya menggunakan lensa automatic ya. Ini punyanya EOS M 22 mm fix juga, f-nya bisa sampai 2,0. Jadi saya akan memotret sudut-sudut rumah, mungkin genteng, mungkin bayangan, kemudian kolam ikan dan sebagainya, dan kita akan menjualkannya di Shutterstock. Tetap ikuti video ini, kita muter-muter sekitar rumah saya. Oke, saat ini saya ada di depan rumah saya. Karena ini outdoor, saya mungkin sebaiknya harus pakai masker ya. Jadi nanti mudah-mudahan audionya tetap kedengeran. Nah, yang akan saya foto di sini adalah detail-detail rumah sama tatanan landscape masing-masing rumah ya. Jadi ini masing-masing rumah pasti akan beda-beda, cuman kita akan lihat hasilnya nanti. Karena cuaca cukup cerah, jadi hari ini saya menggunakan ISO 100 ya. Kemudian F-nya nanti bisa menyesuaikan. Oke. Jadi sekarang posisi settingnya ada di ISO 100. Kemudian exposure-nya di 1/100 sampai 1/125 in between itu ya. Kemudian F-nya di 5,6. Saya mungkin akan adjust di beberapa settingan, cuman overall itu sih yang sekarang jadi settingan ya. Jadi saya ini kebetulan ada di lingkungan keraton. Ini adalah rumah eyang yang ada di lingkungan keraton. Saya mendapatkan mandat untuk menjaga rumah ini agar menjadi sebuah bangunan yang tidak dijual. Makanya saya menggunakan ini untuk hospitality business ya. Ini rumah ketiga yang saya pakai untuk bisnis sebagai bentuk pengembangan bisnis saya setelah fotografi. Saya masih motret sampai kapanpun, saya suka sekali dengan fotografi. Cuman ada beberapa tantangan-tantangan khusus di mana kadang-kadang kita itu disuruh menjaga sebuah warisan rumah yang mau nggak mau, kalau misalnya nggak dibisnisin, cost-nya terlalu tinggi gitu. Nah, bangunan di depan rumah ini adalah bangunan asli ya di sekitaran keraton, jadi overall bentuknya seperti ini. Lightingnya cukup ekstrim di sini, cuman ini akan jadi menarik, makanya saya masih coba explore ya. Ini di atas nih sebenarnya atapnya bagus banget, cuman terlalu ekstrim exposure-nya. Jadi ada kemungkinan ditolak karena under exposure juga bisa. Kebetulan karena saya ada di lingkungan keraton, jadi
arsitekturnya harus arsitektur Jawa ya. Ini sama kalau mungkin teman-teman ada di Bandung. Setahu saya kawasan Braga itu adalah kawasan heritage ya, dimana kita nggak boleh ngolah bangunan sesuka kita, tapi harus ada unsur heritage-nya. Kita akan pindah ke spot lain. Baik, sekarang kita ada di bagian depan rumah, dimana karena ini untuk hospitality ya, jadinya akan ada pintu gerbang. Jadi pintu gerbangnya kayak yang di belakang ini, jadi sangat bernuansa Indonesia. Itulah kenapa saya punya tamu hampir 80% bule. Kita akan foto pintu gerbangnya karena kebetulan arsitek yang membantu saya untuk desain rumah ini, namanya Mas Cahyo Bandono, ini suka sekali dengan arsitektur tradisional Indonesia. Jadi teman-teman yang kepengen desain rumah dengan nuansa arsitektural Jawa, historical kayak begini, bisa browsing, namanya Cahyo Bandono. Dia orang Bantul, Yogyakarta, dan dia punya karakteristik desain yang sangat bagus ya. Kita akan foto ini. Jadi yang menarik dari desain rumah saya ini adalah nuansanya tradisional ya. Kita mengusung budaya Indonesia. Jadi ya akan banyak detail-detail yang menarik ya. Kalau yang teman-teman suka dengan dunia arsitektur mungkin akan lebih mengemari hal-hal ini. Kemarin juga ada yang tanya kenapa sih nggak mau ternyata pakai handphone. Jadi gini, saya ini udah bukan bermaksud untuk sekedar bermain-main di ranah fotografi ya, karena ini benar-benar bisnis yang menghidupi saya dan keluarga selama 11 tahun. Jadi handphone itu saya pakai hanya ketika emergency. Misalnya kemarin saya tahun lalu ya, saya ke si akuarium Singapura. Kamera saya di dalam tas, terus kalau misalnya mau ngambil terlalu lama, makanya saya pakai handphone. Pada waktu itu ya laku. Si akuarium pada waktu itu laku di harga 25 sen, padahal saya motret cuman pakai pakai smartphone iPhone 5, bayangin. Saya masih motret pakai iPhone 5 tahun 2019 dan masih laku. Cuman kalau udah kayak begini, ini saya motret benar-benar profesional memang untuk menjualkan sebuah karya, jadi kualitinya nggak boleh main-main. Itulah kenapa kalau saya motret begini, saya nggak pernah pakai smartphone lagi, tapi benar-benar pakai kamera apapun ya. Ini kamera mirrorless. Jadi ya serius aja, karena saya memang cari uang dari sini gitu. Sesekali masih suka menggunakan smartphone, cuman itu bukan sebuah priority gitu buat saya. Makanya ini kayak semacam kita ngomongnya adalah skala prioritas ya, karena saya memotret, memang saya cari uang dari fotografi, maka peralatannya juga yang proper gitu. Oke, saya akan ajak ke sebelah, karena di sebelah itu rumah Pak D saya juga. Jadi kita masih kayak orang kampung gitulah, jadi rumahnya jajar-jajar ya, keluarga-keluarga semua gitu. Nah, di rumah Pak D saya ini ada satu pohon yang sudah meranggas dan bagus banget nih. Teman-teman bisa lihat di belakang. Tuh kan, pakai handphone aja udah kelihatan clear sky ya. Jadi, saya akan coba foto rumahnya Pak D saya juga di sini. Oke. Ini gila nih, pemandangannya cantik banget nih. Cuman kakak sepupu saya kayaknya lagi pergi, jadi nggak ada di rumah. Ya, bismillah. Permisi Mas Miko, mau foto-foto bentar. Woi, dahsyat. Dahsyat, clear sky guys. Itulah kenapa kalau kita motret kadang-kadang ya, mungkin memang harus berdoa, karena memotret itu kan sebenarnya melukis dengan cahaya. Jadi yang punya cahaya ya Tuhan gitu, Allah gitu yang punya. Siapapun lah, teman-teman menyebut Tuhannya siapa. Cuman makanya itu kalau kayak begini ini luar biasa. Ini Tuhan udah membantu kita untuk membuat sebuah karya gitu. Gila ini mah. Oh, begitu bagus, saya bingung deh komposisinya gimana, karena bagus banget. Soalnya kalau di Shutterstock komposisinya salah, kita bisa ditolak juga, karena mungkin dianggap tidak standar ya. Dan jangan dikira setelah saya 3 tahun, terus saya jago banget motretnya gitu juga. Enggak, karena kadang-kadang juga sering juga ditolak. Nah, karena dulu saya tuh kuliah di arsitektur ya, jadi saya suka dengan beberapa shadow kayak itu. Teman-teman lihat tuh,
ada tritisan itu kayak atap ya di luar. Terus kemudian ada shadow bayangan yang sangat ekstrim, itu buat saya sih seksi banget sih. Saya sampai sekarang masih aktif ngumpulin, jadi berusaha submit 10 sampai 15 foto. Kadang-kadang kalau pas lagi bagus ya bisa sampai 20-an, 30-an foto. Cuman yang diterima bisa jadi mungkin cuma 40% atau 50%, bahkan kadang pernah ditolak semua juga, itu resiko gitu. Luar biasa ini, masterpiece nih, sampai clear sky kayak begini nih, luar biasa. Di luar panas, jadinya akhirnya saya masuk lagi ke dalam deh. Nah ini ada beberapa, copot. Duh. Emang masker yang satu ini luar biasa nih, sampai nafas saya susah deh. Oke. Ini ISO-nya harus saya gedein karena ternyata nggak kelihatan. Kalau di dunia arsitektur begini, biasanya itu yang download adalah para blogger yang ngeblognya itu tentang arsitektur. Jangan salah ya, blogger arsitektur itu duitnya sampai ratusan juta karena memang demand-nya tinggi banget. Nah, foto-fotonya dia biasa download juga dari orang-orang macam kita begini. Jadi saya selalu bilang bahwa sebenarnya microstock fotografi itu demand-nya tuh gede banget. Marketnya luas banget, makanya kalau kita nggak manfaatin sayang banget. Ya kalau yang suka ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, saya nggak maksa. Cuman karena saya hidupnya dari fotografi ya lucu aja kalau saya nggak manfaatin. Ini Kamboja keren amat ya. Oke. Apik. Keren nih. Ambil beberapa. Biasanya udah keren begini, udah saya ambil beberapa, ditolak juga ada. Aduh. Sayang deh. Cuman ya gimana ya, yang punya platform bukan saya ya. Ditolak ya wis. Oke guys, jadi itu adalah video hari ini ya, tentang bagaimana cara menjual foto rumah sendiri, foto hunian sendiri di Shutterstock. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan menginspirasi Anda semua untuk berkarya dengan alat apapun yang dipunyai, kemudian dengan setting lokasi apapun yang ada sekarang gitu ya. Nah, kalau teman-teman kepengen belajar lebih detail tentang dunia microstock fotografi, bisa download ebook saya, judulnya Shutterstock. Jadi ini ada 2 ebook jualan foto, yang pertama, terus yang kedua adalah Shutterstock. Semuanya sama tentang Shutterstock, cuman ebook yang kedua ini lebih details, karena saya kasih tahu foto kayak apa yang laku, yang nggak laku kayak apa, penolakannya karena apa, terus cara nulis deskripsinya dan memilih kata kuncinya kayak gimana, itu paling penting. Sampai di sini dulu, nanti kita akan ketemu di video berikutnya tentang memotret lagi buat Shutterstock dengan tema objek-objek yang berbeda-beda. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun sudah selalu subscribe di channel YouTube saya. Bagiin kepada teman-teman semua yang sekiranya membutuhkan inspirasi untuk mencari tambahan dolar dari dunia fotografi, dan sampai ketemu di video berikutnya.